Lukas Santo Yohanes dari Salib. Sebelum kita memulai acara Yudisium pada malam ini, kami akan memaparkan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Pertama, puji-pujian dan doa pembuka. Yang kedua, lagu Indonesia Raya dan Mars Tikas. Ketiga, sambutan dari Ketua Stikas. Keempat, pembacaan nilai program S1 dan S2. Kelima, sambutan dari perwakilan wisudawan wisudawati S1, S2. Yang keenam, doa penutup dan foto bersama. Dan yang terakhir, makan bersama. Baik para saudara dan saudariku yang terkasih, baiklah sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama kita nyanyikan Yesus. Kami mengundang tingkat 1 untuk menari. Yesus, gimana tuh ya? G ya? G, F. Intro 2 kali aja kan? Panjang dong? Bukan. Frater Guido. Ya. Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Kuasamu, karena kehebatanmu dapat lakukan besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah selamatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah selamatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu
Maka selanjutnya kita mau semakin memuji Tuhan bersama kita nyanyikan Gelora Sukacita. Bergelora dalam hati ini, bergelora dalam jiwa ini. Ada jiwa kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah lagi. Sukacita, bergelora dalam hati ini. Sukacita, bergelora dalam jiwa ini. Bersyukur padanya bagi Allah yang kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Terima kasih para father dan suster. Para saudara dan saudariku yang terkasih, mari pada saat ini kembali kita meninggikan hati kita. Dan mari pada saat ini kita mau membuka hati kita, mohon kuasa Roh Kudus di dalam acara kita pada malam hari ini. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang menuntun dan membimbing kita di dalam acara pada malam hari ini. Mari bersama kita nyanyikan Come Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing.
Maha Kudus, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus bagi saudara dan saudari kami yang telah menyelesaikan program sarjana dan program imamat. Dan pada malam hari ini kami akan mengadakan acara yudisium. Sudi kiranya Engkau menyertai kami di sepanjang acara ini, agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tikas. Mari kita mengambil sikap yang siap. Selanjutnya kita nyanyikan Mars Tikas. Berbangsa di sana kau berdiri, saling kobar semangat barunya. Tunjukkanlah semangat katakan jelas semangat katakan jadikanlah bersatu di dalam bersama bersatu letih nyatakan membangun bangsa Indonesia, bangsa ini amat sentosa. Tunjukkanlah semangatmu, katakan padanya jelas semangatmu membakar hatiku. Jadikanlah dunia bersatu di dalam Tuhan. Tunjukkanlah semangatmu, katakan padanya jelas semangatmu membakar hatiku. Jadikanlah dunia bersatu di dalam Tuhan. Silakan duduk. Kami mengundang Ketua Stikas dan para dosen untuk mengisi kursi yang sudah disiapkan di depan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Stikas dan dilanjutkan dengan pembacaan nilai program S1 dan S2. Kepada Ketua Stikas kami persilakan. Yayasan Stikas Santo Yohanes Salib yang kami hormati, Senat para dosen Stikas Santo Yohanes Salib, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang akan menyelesaikan, sebentar lagi akan menyelesaikan secara resmi pendidikannya di Stikas, mahasiswa program S1 yang sebentar lagi juga secara resmi akan menyelesaikan program studi teologi di Stikas Santo Yohanes Salib. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudari kita ini. Yudisium bukan hanya sekedar sebuah perayaan bersama, tetapi memperlihatkan kepada kita akhir dari sebuah perjuangan, namun tidak berhenti di situ, akan dilanjutkan kepada perjuangan di tahap selanjutnya. Untuk yang menyelesaikan program imamat, saudara-saudara, mereka akan ke tahun pastoral, mempersiapkan diri mereka untuk perjuangan selanjutnya, yaitu tahap imamat. Untuk yang selesai program studi teologi S1, ada yang mungkin ditugaskan untuk pelayanan, ada juga yang akan melanjutkan studinya di program imamat. Tapi saya dengar juga ada yang mau duduk menyendiri di padang gurun. Saya lihat wajah S1 ini, dari kemarin sore saya ketemu Guido, Paulus, wajah sukacita. Hari ini ketemu suster Faustin juga, wajah penuh, Faustin maksudnya, wajah penuh sukacita. Saya panggil seorang frater, kenapa ini mereka ini sukacita? Apa karena yudisium? Oh tidak Romo, mungkin masih ada sisa-sisa kebahagiaan rekreasi katanya. Rekreasi di Singkawang, makan enak. Kalau masih ada uang, jangan lupa traktir kami. Ya. Saudara-saudari, selesainya studi di Stikas bukan berarti kita tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Stikas. Saudara-saudara akan menjadi alumni. Alumni bukan berarti terlepas dari Stikas. Setiap tahun di Stikas itu ada penilaian terhadap alumni. Nanti bagian LPM akan memberikan penilaian. Bukan LPM yang memberikan penilaian, mereka yang akan bekerja. Yang memberikan penilaian siapa? Yang memberikan penilaian adalah dalam konteks kita Suster Natalina, tugas di Cikanyere. Yang memberi penilaian adalah Suster Agatha. Wah, mantap. Begitu juga yang lain, di mana saja mereka berada, yang menilai mereka adalah atasan-atasan mereka.
Apa yang dinilai adalah kemampuan intelektual, keterampilan, kemudian bagaimana bekerja sama dengan orang lain, relasi kita juga dengan atasan, lalu kemampuan berbahasa asing, itu yang dinilai. Saya kasih tahu biar kita juga bisa tahu. Ya. Itu akan menentukan, karena sekarang akreditasi banyak ditentukan oleh alumni, banyak ditentukan bagaimana hasil dari sekolah selama 4 tahun, hasilnya seperti apa. Kalau ternyata kita tidak membawa sesuatu dari tempat kita kuliah, sekolah dan tidak sekolah sama saja, ungkapan para suster seringkali seperti itu, ini suster ini sekolah dan tidak sekolah sama saja. Artinya suster yang tidak sekolah dan suster yang sekolah sama saja. Seringkali ada penilaian seperti itu. Maka saya harapkan kepada para frater dan suster yang selesai studi teologi, yang akan menerima gelar S Cendol, ST sarjana teologi, ya, jadi mereka ini sarjana teologi. Ya, saya harapkan kita bisa bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, bukan untuk menyenangkan pemimpin kita, tetapi itu memang nafas kehidupan roh yang kita bawa dari tempat kita kuliah. Jadi sekali lagi bukan berarti saudara tidak memiliki relasi. Bantulah Stikas dengan cara 4 cara tadi itu, punya keterampilan, punya kemampuan bahasa asing, kemampuan intelektual, keterampilan dan segala macam. Itu yang akan dinilai. Seringkali alumni-alumni yang dulu dikasih nilai cukup karena mereka pemimpin-pemimpin rupa menyangka ini hanya main-main saja. Tapi suatu saat saya ngomong, tolong beri mereka nilai yang bagus. Ini bukan untuk main-main, tapi memang perlu untuk meningkatkan mutu ditentukan oleh para alumni. Kan alumni kan hasil dari produk Stikas. Kalau hasilnya tidak bagus, orang akan menilai, oh Stikas itu tidak bagus. Kalau frater dan susternya, mantan atau alumni-alumninya, moralnya tidak benar, oh mungkin tidak diajarkan dengan benar di Stikas. Itulah sebabnya mengapa sekarang mutu sekolah banyak ditentukan oleh para alumni. Maka kita, para alumni, harus, kalau kita memberi sesuatu yang baik, orang akan percaya kepada Stikas, oh sekolah ini bagus, saya kirimkan frater saya ke sana, saya kirimkan suster saya ke sana, karena kami melihat alumni-alumninya ternyata bagus, produknya bagus. Maka sekali lagi, menjadi alumni bukan berarti tidak punya hubungan lagi dengan Stikas. Maka yang akan pergi saya minta supaya bawa yang baik, saya selalu berikan pesan begitu. Bawalah yang baik dari Stikas, kemudian yang jelek-jelek yang ditemukan di Stikas itu ditinggalkan. Yang baik saja yang kita pelajari. Ya, kita sudah selesai S1, mestinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik dibawa, dihayati, dalam hidup dihidupi, tetapi yang buruknya ya ditinggalkan. Jangan, oh dosen saya begini, jelek begini, saya juga mencontohi yang jelek. Atau teman saya di Stikas seperti ini, berbuat curang, saya juga berbuat curang. Itu sudah tidak benar. Kemudian untuk yang S1, yang program imamat, mestinya mereka ada 5 orang, tapi berhubung Frater Sebastian sudah meninggalkan
tempat ini ke tempat pastoral di Labuan Bajo. Jadi dia tidak bisa ikut pada malam hari ini. Mereka ini 5 orang, mereka juga disebut alumni. Ya, mereka akan ke tahun pastoral. Saya tidak tahu Frater Polo ditempatkan di mana. Ya. Frater Lutgar ini masuk hutan, dari hutan masuk hutan. Jadi padahal dia dari Bandung, dari kota katanya ya. Kayaknya nanti kalau sudah 1 tahun jenggotnya lebih panjang lagi ya. Frater Yakobus dan Frater Pio akan di Cikanyere. Ya, saya tidak tahu apa yang akan mereka buat di sana, tapi itu bukan lagi urusan Stikas, tapi tetap memiliki relasi dengan Stikas. Baik saudara-saudari, ya, kontribusi terbesar dari alumni adalah menciptakan suasana yang baik di mana kita bekerja, kita ditugaskan, kita dipercaya untuk melayani Tuhan. Maka jadilah suster, jadilah frater yang baik. Jangan menjadi orang yang sulit untuk komunitas. Jangan menjadi orang yang membuat kita itu ditolak di mana-mana karena sifat kita yang jelek. Jadi saya harapkan apa yang baik dari Stikas patut kita bawa, yang tidak baiknya jangan dibawa. Itu saja pesan dari saya. Semoga saudara-saudari kita ini, kita berdoa semoga suatu saat mereka kembali lagi ke tempat ini dengan status sebagai imam, untuk suster dengan status sebagai pelayan rumah atau pelayan umum. Ya. Kan visitasi, ada alasan visitasi Suster Eusebia, apa yang dia buat di sana. Suster Rosemary. Harapan saya kita memiliki kontribusi untuk membangun misi gereja, terutama menjadi pembimbing rohani bagi umat, karena kita sudah mempelajari banyak hal di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita mulai dari sarjana teologi yang S1. Saya akan membacakan surat keputusan Ketua Stikas Santo Yohanes Salib tentang kelulusan mereka. Keputusan Ketua Sekolah Stikas Santo Yohanes Salib nomor 005 tahun 2022 tentang yudisium mahasiswa program sarjana program studi teologi tahun akademik 2021-2022. Ketua Stikas Santo Yohanes Salib menimbang bahwa kegiatan yudisium kelulusan program sarjana program studi teologi merupakan akhir kegiatan dari proses pembelajaran di Stikas Santo Yohanes Salib. B. Bahwa kegiatan yudisium perlu diatur dalam sebuah keputusan. Mengingat banyak undang-undang, lalu memutuskan menetapkan keputusan Ketua Stikas Santo Yohanes Salib tentang yudisium mahasiswa program sarjana program studi teologi tahun akademik 2021-2022. Kesatu, menetapkan bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran, ya dalam lampiran mereka bertuju, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini lulus dari program studi teologi Stikas Santo Yohanes Salib dan berhak memakai gelar akademik sarjana teologi STH. Jadi sarjana Faustianus STH. Jadi kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya hari ini dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandol tanggal 8 Agustus 2022, Ketua Stikas Santo Yohanes Salib, Simplesius Sando. Jadi ini sudah resmi, teman-teman kita ini, Suster Giselle STH. Artinya gelar ini resmi dia pakai kalau dia mau pakai, tapi juga diakui di mana saja dia berada karena gelar ini berasal dari pemerintah. Mari kita memberikan tepuk tangan kepada ketujuh saudara-saudari kita ini. Ya, karena mereka sedikit orang, saya akan membacakan nilai mereka, ya. Sebagaimana biasanya. Christian Widodo Postin, ya, yang belum tahu, IPK-nya adalah 3,57. Mari kita beri tepuk tangan untuk Postin. Ini menjadi vitamin C sebelum masuk padang gurun, ya. Kedua, Methodius Nasrani, ini metode Guido, ya, lulus dengan IPK 3,74. Kemudian ini anaknya Perdana Menteri Malaysia, mantan, Oriana Najib. Silakan berdiri. Untuk suster ini saya suruh berdiri. Nilai IPK-nya adalah 3,67. Mari kita berikan tepuk tangan. Keempat, Pham Thi Yen Hong. Enggak tahu bacanya gitu atau apa. Ini suster Diana. Lulus dengan IPK 3,65. Oh, suster, tadi saya sebut siapa? Suster Diana, ya. Itu tadi suster, oh lupa. Ini suster Diana. Ya. Kemudian Stefan Vijaya, Frater Paulus, dengan IPK 3,90. Keenam, Viedora Jamile ya suster ya? Jamili, bacanya Jamili, tulisannya Jamile, ya. Suster Giselle dengan IPK 3,61. Terakhir, Yang Kian, ya. Cian ya. Cian. Suster Natalina, IPK-nya 3,31. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka ini. Kemudian lulusan terbaik. Jadi kita juga harus memberikan penghargaan kepada para lulusan terbaik meskipun hanya dengan tepukan tangan. Oke. Lulusan terbaik pertama adalah Stefan Wijaya, Frater Paulus, dengan IPK 3,90. Ya. Kemudian Methodius Nasrani, berdiri. Sepatunya putih. Dengan IPK 3,74. Sepatu dari Bimas ini kayaknya.
Bukan sepatu cewek lah, masa sepatu cewek. Kemudian yang ketiga, Oriana Najib. IPK 3,67. Baru kali ini saya lihat para suster pakai sandal sepatu dengan kaos kaki. Mari kita berikan tepuk tangan untuk ke-7 saudara-saudari kita yang akan menjadi dan telah menjadi alumni STIKA. Semoga Tuhan memberkati saudara dalam perjalanan panggilan selanjutnya. Kemudian kita akan membacakan surat keputusan untuk mahasiswa program imamat. Keputusan Ketua STIKA Santo Yohanes Salib nomor 001 tahun 2020 tentang yudisium mahasiswa program imamat program studi teologi tahun akademik 2021-2022. Ketua STIKA Santo Yohanes Salib menimbang bahwa kegiatan yudisium kelulusan program imamat program studi teologi merupakan akhir kegiatan dari proses pembelajaran di STIKA Santo Yohanes Salib. Bahwa kegiatan yudisium perlu diatur dalam sebuah keputusan, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua STIKA Santo Yohanes Salib tentang yudisium mahasiswa program imamat program studi teologi tahun akademik 2021-2022. Ke-1, menetapkan bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini lulus dari program studi teologi STIKA Santo Yohanes Salib. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandol tanggal 8 Agustus 2022, Ketua STIKA Santo Yohanes Salib, Simplesius Sandur. Saya akan membacakan hasil studi mereka. Pertama, Andri Suhartoyo, silakan berdiri ke belakang juga mukanya. Frater Lutgar, frater kita, ya. IPK-nya 3,31. Pembimbing tesisnya Romo Arsen. Kedua, Apollonius Yakis. Yakis, berdiri dulu. Ini adalah lulusan pertama, produk pertama STIKAS dari Frater Projo. Ya. Dia sudah berada bersama kita hampir 7 tahun, ya, dari luar negeri. Jadi dia lulusan pertama, ya, dengan nilai 3,36. Kemudian yang kedua, Daud Donald, ya silakan berdiri. Ini siapa ini? Frater Pio. Jadi kalau dengar nama Daud Donald, oh ini Frater Pio. David Daud Donald, ya. Dengan nilai 3,45. Lalu keempat, Li Wensong, ini Frater Yakobus atau Jack Ma, ya. Karena mukanya mirip, ya. Dengan nilai 3,28. Lalu yang terakhir, Paulus
orangnya tidak ada di sini, Frater Sebas, yang sekarang ini di Labuan Bajo, dengan nilai 3,66. Lulusan terbaik adalah yang pertama, Frater Paulus Sebas dengan nilai 3,66. Kemudian Daud Donald Frater Pio 3,45. Lalu yang terakhir Apollonius Yakis ya dengan nilai 3,36. Mari kita memberikan tepuk tangan kepada saudara-saudara kita ini, sekaligus mendukung perjalanan mereka selanjutnya. Semoga mereka menjadi imam yang baik, imam yang bisa membantu pelayanan umat di mana saja mereka bertugas. Itu harapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Demikian saja pembacaan surat keputusan Ketua Stikas Santo Yohanes Salib untuk alumni S1 Sarjana Teologi dan juga alumni program imamat. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan lulusan S1 dan S2. Kami persilakan. Baik, kepada yang saya hormati, Romo Simplesius Sandur sebagai Ketua Stikas, jajaran dosen, Romo Maka sebagai pelayan rumah, Suster Eusebia, pelayan rumah, Suster Putri Karmel di Bandol ini, dan untuk semua mahasiswa, mahasiswi, staf, karyawan, dan para hadirin semuanya, Shalom, selamat malam semuanya. Saya harap enggak terlalu lama ya, karena sudah lapar ini. Semangat jawabnya ya, Vici. Ya. Keripik talas, bolu pandan. Buah salad, enak dimakan. Studi di Stikas, sungguh berkesan. Ilmu didapat, iman pun dikuatkan. Ya. Kira-kira mungkin pantun singkat tadi itu merupakan ringkasan dari apa yang saya alami selama 4 tahun menuntut ilmu di Stikas. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, kepada pimpinan di CSE dan pelayan rumah yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk menuntut ilmu di tempat ini. Kalau saya bilang ya, ini bagian dari formasi dan saya bersyukur karena pendidikan di Stikas ini melengkapi formasi yang sudah diterima. Mungkin kalau di postulan dan novis itu lebih fokus di formasi insani dan spiritual, hidup doa gitu. Kalau di Stikas ini kita dilengkapi lagi dengan formasi intelektual dan juga pastoral. Singkat kata, saya rasa yang saya alami di Stikas selama studi 4 tahun ini adalah saya menemukan Tuhan secara baru. Kalau mungkin dulu ya sebelum masuk biara dan ketika masuk biara postulan novis, saya bertemu dengan Tuhan biasanya di kapel. Biasanya bertemu Tuhan dalam doa, dalam adorasi, persekutuan doa, ekaristi. Itu juga masih saya temukan. Tapi di sini ada sesuatu yang berbeda, sisi lain. Saya bertemu Tuhan juga dalam buku. Dalam kitab suci tentunya. Tapi juga dalam dokumen gereja, tulisan bapak-bapak gereja, sejarah gereja, karya para teolog, dan juga dari
diskusi dan perdebatan yang mungkin terjadi di kelas dan di mana-mana. Dan saya bersyukur bahwa ternyata apa yang saya alami dulu dalam adorasi, dalam doa, itu tidak berbeda dengan apa yang saya pelajari. Bahkan bisa dikatakan kalau apa yang saya pelajari justru semakin membuat saya percaya dengan apa yang saya imani. Kalau kata adagiumnya Santo Agustinus, aku percaya supaya mengerti, aku mengerti supaya percaya dengan lebih baik lagi. Jadi saya juga mengamini mungkin apa yang tadi pagi disampaikan dalam seminar oleh Romo Elisa bahwa studi itu sebetulnya menguatkan iman, tidak bertentangan sama sekali. Justru semakin saya mengalami Tuhan yang saya imani, semakin saya mengenal siapa Dia, ya semakin saya mengasihi Dia. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hal kedua, saya merasa di Stikas ini saya dilatih juga untuk bertumbuh dalam segala keterbatasan dan segala kekurangan. Mungkin ya kalau dibandingkan dengan pengalaman saya dulu waktu studi di luar, saya dulu mungkin pernah studi S1 juga, pengalaman ini akan sangat berbeda rasanya karena sekarang saya adalah seorang biarawan, seorang frater. Yang jelas waktu terbatas dan saya nggak punya uang. Tapi seninya justru di sana, selama 4 tahun di sini, ya saya rasa itulah rahmat Tuhan itu bekerja ya, di dalam segala keterbatasan, segala kekurangan, fasilitas, sarana, prasarana, ya justru itu memacu untuk lebih serius belajar. Ya, satu memang belajar bukan untuk nilai. Saya merasa ada suatu kesenangan juga sebetulnya ketika bisa mengetahui. Sebelumnya mungkin saya hanya tahu Yesus seperti ini, Yesus itu baik, Yesus itu sahabatku gitu. Sekarang saya bisa tahu Yesus itu unio hipostatika misalnya. Yesus itu betul-betul sabda yang menjadi manusia. Ya, dari hal-hal seperti ini dan banyak hal-hal yang tadinya menjadi pertanyaan bagi saya selama 4 tahun di Stikas ini terjawab, dan itu saya rasa sangat membantu sekali dalam pastoral. Saya terasa kemarin waktu cuti saya pernah diminta beberapa kali untuk pelayanan, untuk mengajar, dan saya rasa ilmu yang saya timba di Stikas ini sangat berguna, sangat berguna. Jadi umat itu sekarang mereka sangat membutuhkan sesuatu yang mungkin dikatakan intelektual dan masuk akal ya. Oke, lalu dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih secara khusus sama bagi para dosen. Para dosen ini yang sudah setia mendampingi kami, dan saya merasa para dosen itu juga sama-sama berjuang, mahasiswa berjuang, dosen juga berjuang. Mungkin mahasiswa yang dipaksa untuk studi, ya para dosen juga saya rasa ketaatan juga gitu. Dan saya lihat di sini ada satu hal yang unik ya. Kenapa? Karena praktis semua para dosen, suster dan frater itu mengajar dalam sebagai bentuk suatu pengabdian, ya tidak digaji, ya tidak diupah, honornya pun dikembalikan ke biara. Jadi waktu saya masuk saya pikir biasanya kalau di luar mahasiswanya kita bayar uang kuliah lalu untuk bayar dosennya, tapi sekarang dosennya mengajar di sini dapat uang untuk bayarin mahasiswanya, jadi terbalik gitu. Jadi total sekali pelayanan. Jadi kita beri aplaus untuk para dosen kita ini. Saya juga berterima kasih kepada pelayan rumah dan kepada dosen pembimbing akademis, pelayan rumah Frater Maka, pembimbing akademis Romo Vincent yang sudah setia selama 4 tahun ini mendampingi dan mendukung kami dalam setiap proses pendidikan kami. Dan juga tidak lupa kepada sesama para mahasiswa ya, terutama teman satu kelas yang ya saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi kita. Ya walaupun kadang-kadang ada satu gesekan, perbedaan pendapat, saya rasa dalam dunia akademis itu hal yang wajar ya. Berbeda pendapat boleh, berdebat boleh, tapi kita serang argumen ya, bukan serang orangnya ya. Oke, saya harap kita semua keluar dari sini dengan baik-baik semua. Dan juga tidak lupa buat para staf, karyawan, karyawati, yang mungkin banyak yang hadir di sini, tapi mereka juga sangat berjasa dan membantu kami untuk bisa menyelesaikan studi di tempat ini. Harapan saya semoga kita semua, ya terutama para sivitas akademik yang mengenyam ilmu di Stikas Santo Yohanes Salib ini juga bisa mengalami Tuhan dalam segala sesuatu yang kita pelajari dan kita alami di tempat ini. Dan semoga kita juga semakin dibawa untuk mengenal dan mengasihi Allah
dan menjadikan dia dikasihi. Seperti moto kita, Deum amare et amatum facere. Mungkin sekian dari saya tutup dengan satu pantun. Roti isi abon ikan, kue beras, pisang keju. Beribu terima kasih kami ucapkan, semoga Stikas kita semakin maju. Tuhan berkati. Yang kami hormati Ketua Yayasan Santo Yohanes Salib yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Yayasan Romo Makarius. Yang kami hormati juga Ketua Stikas Santo Yohanes Salib Romo Elisa, Romo Dr. Simplicius Sandur. Yang kami hormati para dosen dan juga tenaga kependidikan, dan yang kami cintai para saudara-saudari, para mahasiswa semuanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan ilmu itu hidup menjadi mudah, dengan agama ya hidup kita menjadi terarah, dengan cinta hidup kita menjadi indah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kami, khususnya saya itu boleh dikatakan mengalami lumuran cinta yang luar biasa, begitu. Artinya bahwa selama perjuangan 6 tahun ini begitu ya, bukan semata-mata karena kuat, gagah, dan hebat kami, tetapi begitu banyak rahmat Tuhan yang dialami lewat tanda-tanda nyata, baik itu lewat bimbingan pelayan rumah, para formator, para dosen, juga para sahabat semuanya. Terima kasih juga kepada semua dosen, Romo Elisa, Romo Vincent melalui tontonannya yang memberikan tuntunan, juga kepada Romo Arsen begitu. Ya, kepada Frater Stefanus, Ibu Endang, begitu, Romo Serafim, Romo Alvarez, Suster Faustiana, Suster Rosemary, Romo Albert, Romo Brendan, Suster Frances, ya, Romo George, Suster Efra, pembimbing akademik yang dilanjutkan oleh Suster Rosemary, dan semua para dosen. Terima kasih untuk bantuannya, untuk pencerahannya. Juga para tenaga kependidikan, para sino-sino, mama-mama yang seringkali banyak direpotkan, yang mungkin kami mohon maaf, mungkin candaannya terlalu banyak pecicilan, banyak petakilan begitu ya. Terima kasih begitu telah menjadi sahabat dan seringkali banyak direpotkan. Terima kasih untuk semuanya. Juga secara khusus Romo Makarius, tidak hanya sebagai pelayan tetapi sahabat sejak tingkat 1 begitu. Jadi kalau di dalam konstitusi itu kamar itu tidak hanya tempat tidur dan ruang doa, dan kalau boleh ditambahkan kamar menjadi diskusi ilmiah. Dari semenjak tingkat 1 Romo Maka banyak memberikan pencerahan, diskusi ilmiah di kamarnya ya, tentang ide paper dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih juga. Juga kepada teman-teman sahabat, terlebih juga memang teman-teman angkatan begitu, banyak memberikan dukungan begitu, kerjasama baik di dalam saling memberikan rangkuman begitu, membagi kisi-kisi, membagi ide paper dan lain sebagainya begitu, saling menyokong, kamu belum, ayo cepat, ini saya punya ide, ini begitu. Jadi saling menarik, saling menggait, saling menyokong, menopang begitu. Terlebih Frater Polo juga begitu sebagai motivator begitu di dalam berbagai kegiatan event-event penting, rekreasi, yudisium ini juga. Terima kasih, tepuk tangan untuk Frater Polo. Frater Polo ini boleh dikatakan lebih CSE dibandingkan dengan CSE-nya. Ya. Artinya bahwa semuanya, terima kasih juga para suster, Suster Eusebia, pembimbing tesis, terima kasih juga pelayan rumah Putri Karmo, dan sekali lagi kami mohon maaf, terlebih saya mungkin di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, banyak candaan, banyak pecicilan begitu, banyak candaan yang mungkin menyinggung kepada para dosen, para formator, mungkin seringkali kurang atau sulit diatur, teman-teman, para suster juga mungkin yang terkadang kami secara khusus saya banyak pecicilan juga begitu. Mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya, bahwa studi ini berhasil bukan semata-mata karena kuat gagah hebat, tetapi rahmat Tuhan, rahmat Tuhan, rahmat Tuhan yang nampak, besar dan kecil
melalui semua bantuan saudara. Bantuan itu sekecil apapun, seremeh apapun, itu sangat berarti bagi orang yang paling membutuhkan. Kami berhasil, saya berhasil oleh rokongan, sukungan, rahmat Tuhan melalui semuanya. Kami doakan semoga Tuhan membalas selimpah dan setimpal-timpalnya. Akhir kata, terima kasih untuk pengalaman di tempat ini, juga untuk umat di Paroki Simpang 3, di tempat kami KKN. Mereka adalah guru-guru kehidupan yang luar biasa. Kalau dulu di Cikanyere lengket, sulit sekali untuk pindah ke Bandol, tetapi setelah 6 tahun di Bandol tidak lengket, tetapi malah nempel. Dan kalau memang disuruh memilih Cikanyere atau Bandol, Bandol dong tentunya. Bandol itu lebih variatif, begitu ya. Seperti yang diungkapkan oleh Romo Elisa tadi pagi, jalan turun naik belok kiri kanan, Bandol dong tentunya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Para saudaraku yang terkasih, sekali lagi mari kita memberikan aplaus kepada lulusan. Baik para saudaraku yang terkasih, sekarang kita berada di penghujung acara. Kami dengar bahwa alumni akan memberikan cenderah mata kepada Ketua Stikas waktu dan kesempatan yang kami berikan. Kayu. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kami menghimbaukan bahwa setelah ini ada foto bersama dan makan bersama. Sebelum kita foto bersama, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang acara kami pada malam hari ini. Secara khusus kami serahkan ke dalam tangan-Mu para lulusan Stikas Santo Yohanes Salib. Kiranya Engkau selalu menuntun dan membimbing seluruh perjalanan panggilan mereka. Kiranya apa yang mereka peroleh dari Stikas Santo Yohanes Salib dapat membawa berkat bagi bangsa dan gereja. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menyatukan segala rasa syukur kami dengan santapan yang telah Kau hidangkan bagi kami. Kiranya Engkau berkati makanan ini agar dapat berguna bagi tubuh jasmani kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk foto bersama, pertama kami berikan kesempatan kepada para dosen, pelayan rumah, ketua yayasan, dan para lulusan. Maksudnya Ketua Stikas Santo Yohanes dari Salib. Terus yang kedua, tenaga kependidikan dengan para lulusan. Ketiga, para frater dengan para lulusan. Keempat, para suster dan dengan para lulusan. Yang terakhir, kita foto bersama. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Kami panggil Romo Alvarez sama Romo Alben. But I'm
let's go to an art museum. I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much, and Van Gogh might take a while. But thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me